ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. Di zaman sekarang ini, zaman di mana perkembangan teknologi semakin canggih, informasi dari berbagai penjuru dunia semakin mudah diperoleh dan diakses. Para milenial semakin disibukkan dengan sosial media dan game online-nya, sehingga para milenial banyak yang lupa bahwa mereka juga berkewajiban untuk terus mengupdate ilmu agamanya. Minat untuk saat ini, minat remaja di kampung masjid untuk mengaji sangat minim, di mana hal ini dapat kita lihat dari beberapa daya yang terdapat di kampung masjid. Setidaknya di kampung masjid ini terdapat 3 daya. Yang pertama di daya kita, dan ada 2 daya selanjutnya. Remaja yang dikatakan remaja, orang-orang yang telah berusia kisaran SMA, yang sudah sekolah SMA dan seterusnya, maka orang-orang tersebut dapat dihitung dengan jari tentang mereka yang mau mengaji ke daya-daya. Maka minat remaja di saat ini untuk mengaji sangat minim, walaupun ada tapi sangat minim. Pandemi tidak berefek sama sekali kepada daya, di mana walaupun instansi pendidikan yang secara formal, katakanlah seperti sekolah, seperti kuliah, kampus, dan lain sebagainya, instansi pendidikan secara formal menerapkan sistem daring, akan tetapi di dalam instansi daya yang nuansa dengan pendidikan non formal, maka minat ini tetap berada pada posisi semula, tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena mengapa? Karena yang pertama di daya ini tidak ada namanya sistem daring. Kita mengajarkan anak-anak itu tatap muka, tidak bisa secara sistem daring. Maka minat itu pada posisi semula, tidak bertambah dan tidak berkurang, karena daya tidak memberikan, karena pandemi tidak memberikan efek terhadap pendidikan daya di kampung. Kalau ingin kita melihat peningkatan pendidikan, sebagaimana dalam pendidikan sendiri dia ada 2 metode. Kalau ingin kita lihat dalam surah An-Nahl, ud'u ila rabbika sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka maksud daripada ayat tersebut salah satunya ada 2 metode yang kita lakukan. Yang pertama metode tahrib, yang kedua metode taghrib. Tahrib itu bagaimana? Tahrib itu memberi rasa takut. Maksudnya ada dari pemerintah kampung masjid menetapkan satu undang-undang yang dimana apabila ada remaja yang tidak mau mengaji, maka kita berikan kepada remaja tersebut berupa hukuman adat di kampung itu tersendiri yang tidak melukai fisiknya. Itu yang pertama. Yang kedua tahrib itu memberi rasa kegembiraan, sugesti istilahnya. Sugesti yang kita berikan apabila ada remaja yang minat mengaji dan bisa ini bisa itu, kita berikan hadiah, reward. Dalam istilah bahasa lain ada dikenal dengan reward dan punishment. Maka reward dan punishment ini salah satu metode yang dapat meningkatkan peningkatan minat belajar di kampung masjid. Itu menurut pendapat hemat yang saya lihat di lapangan. Kampung, terutama jauh daripada perkotaan, jauh daripada kebisingan perkotaan, akan tetapi pengaruh daripada gadget ataupun sosial media itu tidak terhambat ke pelosok-pelosok selama masih ada sinyal. Maka selama itulah gadget itu berpengaruh. Milenial saat ini terutama saya lihat di kampung ini banyak remaja-remaja ini menghabiskan waktunya untuk game-game yang tidak bermanfaat. Maka milenial ini sangat sedikit minatnya untuk belajar, baik itu untuk daya dan pendidikan, karena lebih banyak kita dapatkan milenial ini di warkop dan
kita tidak hanya hidup di dunia, melainkan juga di akhirat. Untuk itu, perlu bagi kita agar mempersiapkan kehidupan kita kelak. Alhamdulillah saat ini baik dan lancar pengajian remaja-remaja kita, baik yang kita adakan di Menasa seperti malam Sabtu ataupun di tempat-tempat pesantren. Alhamdulillah ada beberapa tempat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kalau kita lihat selama pandemi ini meningkat nggak, kurang pun nggak, karena di kampung ini kalau masalah COVID-19 itu kurang peduli. Alhamdulillah ya berjalan seperti biasa dan dengan baik. Insyaallah untuk meningkatkan pengajian kita kepada guru-guru pengajian, baik itu wanita ataupun pria, kita kasih insentif ataupun honor dari dana desa setiap tahun, pokoknya tiap bulan, tapi kita bayar 1 tahun sekali. Ya, pesan saya harus majulah dan harus meningkat, sekalipun ada kendala ini itu kita usahakan supaya berjalan dengan baik. Mulai dari sekarang, usia bukanlah alasan untuk kita berhenti mendalami ilmu agama, sehingga hanya anak-anak yang masih usia dini yang terlihat antusias untuk belajar mengaji. Para milenial pun masih memiliki kewajiban untuk terus mengupdate ilmu ilahi, agar kita mudah mengarahkan diri untuk terus beramal, mempersiapkan diri tak kala dijemput Sang Ilahi.